Sekolah minggu itu bukan penitipan anak. Banyak orang tua itu mau bergereja karena anaknya itu tertarik di sekolah minggu. Kenapa sekolah minggu itu sangat penting? Itu adalah gereja masa depan. Kenapa mengalami kemunduran? Karena nggak ada generasi penerusnya. Menghargai bahwa mereka bisa, bahwa mereka juga anak sekolah minggu yang hebat. Kalau nggak ditawarin, ya nggak beli gitu. Anak-anak itu kita perlu perhatikan sebagai seorang pribadi. Bagaimana cerita itu bisa benar-benar relevan di kehidupan anak-anak yang seusia itu. Ketika anaknya tuh nyaman di sekolah minggu, orang tuanya juga bisa beribadah. Win-win. Alright, selamat datang lagi di Ringan-Ringan Berat Podcast. Kali ini kita ada di Ungasan ya kita ya? Yes, Ungasan apa Uluwatu? Ungasan. Kita lagi ada di sebuah villa di sekitaran situ, deket sama Dreamland. Kita lagi santai-santai bareng dengan keluarga. Nah, di sini ada beberapa orang. Ada yang sebelah sini siapa namanya? Hana. Ada Hana, which is adalah istri saya. Lalu ada Papa Jaya, Papa Jaya, Bapak Indra, which is mertua. Ibu Ing. Ada Ibu Ing, mertua juga. Jadi kita di sini lagi santai-santai di sebuah tempat yang enak lah ya, di sebuah villa yang besar sekali. Kita baru habis berenang, habis itu kita besok pagi mau ngapain? Main basket, berenang lagi. Ya, pokoknya kita menikmati liburan kali ini. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, santai-santai. Oke. Sambil cerita-cerita, kita cuman pengen mengarsipkan aja cerita-cerita kita biar nggak lupa. Nanti kalau misalnya lupa kita putar-putar lagi biar menyenangkan aja. Dan ada ibu produser di sana lagi ngecek sound, Ibu Sarah. Sebenarnya ada satu lagi. Villanya sponsor by Sarah. Woi, tepuk tangan buat Sarah. By the way, congratulations buat Sarah yang baru lulus SMA di Tunas Daud dan juga masuk di sudah masuk ya. Sudah lolos. masuk, sudah diterima. Sudah keterima di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia melalui jalur SNM. Wow, SNM, jalur PTN. khusus itu. Jalur yang istimewa sekali. Oke. Ya, kita ngobrolnya mulai dari mana? Aku mungkin akan mulai dari ada ide? Hostnya belum ada ide sebenarnya. Dari pertanyaannya, kalau di gereja pelayanannya di bidang apa? Oh, kebetulan 1, 2, 3, 4 orang yang Anda lihat sekarang ini adalah 4 orang ini adalah guru sekolah minggu. Ya, betul. Keempatnya adalah guru sekolah Iya. minggu. Jadi anak, mertua dan mantu semuanya guru sekolah minggu. Yes. Mungkin kita ngomong dari situ aja ya. Iya. Oke, mungkin awalnya dari Papi nih. Iya. Ceritanya gimana sih Pi, kalau misalnya secara dulu singkat itu ya? Ceritanya. Papa itu jadi guru sekolah minggu itu mulai dari SMA. SMA. Waktu Wow, itu tahun berapa nih? SMA. Ya, tahun berapa Tahun ya? 20? Oh enggak. 82 ya. Tahun 82. ya. Tahun 82. Oke. Ya. Di mana itu? Di Semarang apa Surabaya? Enggak, di Surabaya. Oh, udah di Surabaya. Di Surabaya. Pada waktu itu Apa itu lahir di Semarang? lahir Semarang, kemudian 3 tahun di Semarang, kemudian karena orang tua pindah dari Semarang ke Surabaya. Oke. Karena ada peristiwa yang yang hebat, yaitu G30 SPKI. Wow. Sehingga pada waktu itu di Semarang itu agak heboh. Sehingga kami sekeluarga harus pindah ke Surabaya. Surabaya. Umur berapa itu berarti? Berarti umur 4 tahun. 4 tahun ya. Oh, 4 masih tahun, balita ya, bawah 5 tahun. 65. 65 ya. 3 tahun Mas ya. Oh, oke. 3 tahun 4 tahun lah itu lah. Lalu pindah ke Ke Surabaya. Surabaya. Nah, di Surabaya itulah
apa namanya, saya mulai sekolah di sana. Tapi sekolahnya tuh pindah-pindah. Ini luar biasa ini. Papa ini luar biasa. Kenapa katakan luar biasa? Karena setiap 2 tahun itu selalu pindah rumah. A few minutes later. Udah rolling ya? Udah detiknya jalan? Oke, tadi ternyata ada problem kamera. Mohon maaf ada terpotong. Iya. Ya, kita akan memulai karena ini semuanya adalah guru sekolah minggu. Kita mulai dari Papi nih. Gimana ceritanya dulu jadi guru sekolah minggu? Ya, guru sekolah minggu. Ya, singkatnya adalah dulu pertama kali itu adalah pada waktu Papa masih menjadi anak-anak remaja. Anak remaja. Nah, kemudian waktu remaja itu kumpulannya pada waktu itu sangat aktif sekali. Jadi ada persekutuan remaja. Nah, kemudian ditawarkanlah sama seorang guru sekolah minggu yang ada di Gereja Pantakosta Pusat Surabaya atau GPPS untuk membantu. Ya, tugasnya apa pada waktu pertama kali? Dampingi saja, nemenin dia dengar cerita. Saya nemeni anak-anaknya supaya dia misalnya menggambar atau apa. Jadi papanya belum mengajar pada waktu itu. Ya. Nah, cuma ya itulah kesenangan itu karena mungkin pada waktu itu kan Papa cinta mula-mula kan pada waktu SMP. Jadi terus berlanjut gitu loh. Pelayanan mulai diambil gitu. Diambil di situ dan sampai sekarang pun masih pelayanan sekolah minggu. Sekolah minggu. Itu pertama kali kalau nggak salah tahun berapa? Pertama kali mulainya? Ya, mungkin sekitar 80-an ya. Tahun 80-an, tahun 80-an sampai 2021 40 tahun sekian. 40 tahun. 40 tahun dong. 41 tahun. 40 tahun sekian dan itu dimulai dari satu, ajakan ke gerejanya secara konsisten oleh pembantu sendiri. Dua, ajakan dari seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu di gereja lokal. Jadi yang kau ambil adalah sebenarnya ya jangan jemu-jemu mengajak orang. Dengan cara yang tidak ganggu lah kayak gitu. Luar biasa. Dari sebuah ajakan itu membuat sesuatu yang baik berjalan selama puluhan tahun. Betul. Luar biasa itu. Kita lanjut ke Mami. Gimana ceritanya bisa masuk ke dunia sekolah minggu? Wah, kalau saya sih sebenarnya latar belakang saya bukan Kristen. Saya latar belakangnya dari Konghucu. Kemudian saya cinta mula-mula itu pada waktu SMP dan itu di Katolik. Oke, dulu sekolahnya kalau nggak salah di Katolik ya, Mi? Ya. Mami sekolah Katolik, oke? Ya, betul. Aku sekolah Katolik dan saya adalah satu orang yang pertama di keluarga saya yang masuk ke Katolik karena semuanya Konghucu. Hanya karena di sekolah itu, bersekolah di sekolah Katolik. Hanya saya bersekolah di sekolah Katolik dan saya memang merasa bahwa panggilan saya itu saya suka sekali. Pertamanya saya suka itu adalah dari ajaran-ajarannya di mana Tuhan Yesus itu mau berkorban untuk menyelamatkan manusia. Itu ya yang membuat saya jatuh cintanya di situ. Walaupun saya dilarang, kalaupun saya harus ke gereja, saya pulang-pulang bisa dapat penjalin ya, atau sate gitu ya, dimarahin ya. Sate. Iya. Nah, sate itu maksudnya apa? Tiba. Sapu lidi. Oh, sapu lidi. Ya, gitu ya. Oh, dipukulin. Nah, Oke. Dan saya ingat sekali, saya permandian tuh di SMP dan itu pun saya sendirian. Saya tidak ada dihadirin orang tua, nggak ada orang tua saya nggak ada yang tahu. Jadi saya dipermandikan, saya yang mau. Dan saya terus berdoa karena kalau di Katolik mungkin bisa juga berdoa di Bunda Maria ya. Saya berdoa bahwa suatu hari nanti orang tua dan kakak saya akan dipanggil Tuhan.
Wow. Amin. Dipanggil menjadi Kristen. Dan itu kenyataan benar. Semua keluarga saya sekarang menjadi Katolik. Sampai papa saya. Ya. Itu sebenarnya semua agama itu baik semuanya, tapi sebuah keyakinan dari seseorang kan pribadi-pribadi gitu kan. Ya. Dia pengennya sama, akan lebih mudah. Kalau guru sekolah minggu sebenarnya saya nggak ada mimpi, nggak ada niat. Sebenarnya jadi guru sekolah minggu karena tampangnya garang. Enggak juga lah. Nah, sebenarnya. Dibutuhkan tampang garang ya. Kemudian waktu itu saya ke gereja mana yang sama Kak Elizabeth tuh? Gereja apa? Bukan, sebelum GCA kan aku. Yang itu loh yang pecah gebis ya. Saya nanti dikat aja ya. Saya di gereja gebis, saya hanya mengasuh anak Hana. Saya gendong anak Hana. Saat itu ada anak kecil. Ya. Kalau nggak salah umur sekitar 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Ya. Jadi masih gendong, masih saya kasih karena saya selalu bawa makanan, saya mau bawa susu. Jadi sebenarnya saya nggak ngajar, saya hanya ngasihin makan di dekatnya situ. Tapi ada salah seorang yang mengajak saya. Karena saya suka ngasih tahu gitu loh. Sekolah minggu kok ribut, diem. Gitu ya. Padahal saya bukan guru sekolah minggu. Memang aslinya memang gitu aja. Memang aslinya saya nggak suka gitu loh. Kalau ngelihat anak itu keliaran, nggak karu-karuan gitu loh. Diem. Nah saya diajakin, kamu ngajar? Enggak, aku nggak ngajar. Ya udah temenin saya aja untuk jagain anak-anak supaya nggak ribut. Dan sejak itu memang kalau saya dampingin di sana, semua anak-anak itu memandang saya itu dengan terheran-heran dan tidak ada yang berani bergerak gitu ya. Luar biasa dong. Nah itu berjalan bukan sebentar ya, setahun 2 tahun ya saya. Sampai si Hana mungkin 5 tahun. Baru saya pelan-pelan pegangin dong ininya, pegang itunya gitu. Membantu kecil-kecil. Iya, bantu kecil kan. Awalnya jadi begitu. Iya. Awalnya saya nggak ada mimpi jadi guru sekolah minggu. Nah, kemudian suatu hari saya tuh merasa, lah, saya tuh apa yang bisa saya lakukan untuk kegiatan untuk Tuhan gitu ya. Kok saya nggak melakukan apa, melayanin Tuhan. Saya kan nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya saya ketika saya diajakin, pertama saya diajakin itu pergi ke Bedugul itu sama anak sekolah minggu. Retret. Pokoknya dengan anak-anak sekolah minggu, kemah ya, dengan anak-anak sekolah minggu. Di situ saya merasa, kayaknya aku bisa ngajarin mereka gitu. Nah sejak itu saya mulai melayani di sekolah minggu. Tadi kan Mami ada sempat bilang, apa yang saya bisa lakukan kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya nggak semua orang mengalami itu. Kenapa merasa perlu membalas sesuatu ke apa yang dipercaya? Ya karena saya merasa bahwa Tuhan itu sudah begitu baik sama saya. Dari saya datang ke Bali dengan tidak ada apa-apanya. Kemudian Tuhan sudah menolong saya, Tuhan telah mencukupkan semuanya, dan saya merasa Tuhan tuh begitu memperhatikan saya dari hal-hal yang kecil, dari saya yang mungkin apa sih artinya saya gitu ya. Tapi Tuhan dah sediakan. Bahkan saya ingat sekali ada guru pendeta ya waktu itu ya, yang selalu menjemputin saya juga. Dan saya sebenarnya terlebih karena teladan dari papa. Karena dia hujan-hujan ke gereja, padahal naiknya Vespa loh hujanan. Sama papa saya. Aduh, saya sebenarnya dalam zaman hati dulu katanya saya tuh
cowok naik Vespa itu keren. Saya itu sebenarnya males tahu. Udah hujan-hujan ngapain ke gereja? Ya udah mau nggak mau daripada di rumah gitu ya pergi ke gereja hujan-hujanan gitu ya. Nah terlebih dia banyak teladan daripada berbicara gitu ya. Tapi saya melihat dia, sah. Saya mulai mencoba dan ternyata memang saya senang. Senangnya itu bukan karena begitu saya melihat anak-anak itu ketika saya mengajar itu mereka betul-betul merasa Kak Ing kalau ngajar mantap. Nah dari situ itu saya terpanggil lebih gitu ya. Respon seperti itu ya. Karena anak-anak sekolah minggu itu kalau saya sudah yang ngajar, mungkin termasuk anak-anak saya pasti duduk diam. Wah luar biasa. Iya. Iya itu. Dari situ ya. Itu yang aku pelajari sama Mami sih sebenarnya konsisten, berstruktur dan tegas kayak gitu. Itu yang membuat sesuatu tuh bisa berdiri dan berdirinya lama kayak gitu. Itu sih yang aku pelajari dari Mami dan sosok seorang suami yang juga memberikan contoh itu juga impactnya luar biasa gitu loh. Jadi kesinambungan aja terus kayak gitu. Jadi sampai sekarang anggap aja 40 tahun berdua suami istri melayani di sekolah minggu, serving, itu luar biasa sih. Tepuk tangan buat Bapak Indra dan Ibu Indra. Ada satu lagi. Ada satu lagi hal yang istimewa. Kenapa Papa itu kok selalu konsisten terus? Kenapa? Kok sekolah minggu terus saja? Kan biasanya orang ya sekolah minggu kemudian melayani lagi ya. Kenapa? Karena setauku Papi nyanyi bisa, main gitar bisa, mau media-mediaan bisa, song leader bisa. Kenapa sekolah minggu yang konsisten? Nah ini dia. Papa mau kasih tahu apa rahasianya. Kenapa Papi sampai sekarang masih sekolah minggu? Pernah pada waktu itu Papa mendapat semacam kayak seminar. Seminar atau pendalaman lah gitu loh ya. Kenapa sekolah minggu itu sangat penting dalam pembicaraan itu? Menarik nih. Nah, karena apa? Satu, sekolah minggu itu adalah gereja masa depan. Wah. Itu selalu dianukan. Kenapa? Karena coba bayangkan seluruh jemaat di suatu gereja. Coba lihat berapa persen orang yang yang masih berjemaat di sana. Hampir dapat dikatakan sekitar mungkin lebih dari 50%. Itu karena mereka sudah sekolah minggu. Oh gitu. Misalnya si A, dia bergereja di suatu tempat dan ketika dia sudah punya anak dan sekolah minggu dan anaknya terus di situ, dan dia pasti jadi jemaat di situ. Dia nggak akan terhilang. Jadi makanya disebut sebagai gereja masa depan. Jadi kalau kita gereja, dia tidak punya sekolah minggu. Waduh, sangat riskan sekali. Kenapa? Coba sekarang bayangkan. Kalau kita lihat sekarang gereja-gereja di Eropa, kenapa mengalami kemunduran? Karena nggak ada generasi penerusnya. Regenerasi ya? Regenerasinya nggak ada. Ya kan, dia merasa bahwa aku sudah di sekarang. Ada satu tempat ya, saya lupa ya kalau nggak salah ya, mengatakan begini. Gereja itu dulu adalah gereja terbesar di Eropa. Suatu gereja nih. Satu gereja. Papa lupa gereja apa itu. Sekarang tidak ada lagi, sudah kosong. Kenapa? Gak ada penerusnya. Gak ada generasi penerusnya yang melanjutkan. Makanya perlu satu gereja itu perlu generasi penerusnya. Dari mana? Sekolah minggu. Remaja, pemuda, nanti mungkin lebih naik lagi, dan itu akan berkelanjutan terus menerus. Makanya kita itu terus terang aja, Papa itu sangat iri sekali dengan yang namanya orang-orang
agama lain, terutama orang Muslim. Sekarang itu mereka betul-betul mulai dari kecil dididik, dia bilang gitu. Mulai dari ini dan terus menerus. Dan kita itu kalah. Dan budgetnya besar mereka. Nah, kalau sekolah minggu budgetnya sisa-sisa. Nah, nggak semua. Ini kesalahan dari gereja kadang-kadang. Menganggap bahwa sekolah minggu itu opo sih gak penting, arek cili-cili gak penting, anak-anak kecil tidak perlu, dia bilang gitu. Tapi ingat, dari situlah gereja ini akan bertumbuh terus. Kalau gereja tidak punya generasi penerus, satu saat hilang. Mental semua. Sama seperti saat ini gereja-gereja Eropa. Mana coba lihat? Iya. Kan tidak ada lagi, sudah nggak ada gaungnya lagi. Dulu dewasa dia udah ngapain, udah nggak relevan kayaknya, udah cabut aja gitu. Nah, sudah tergerus oleh namanya evolusi. Ada yang lebih pintar, makanya orang-orang Eropa itu sudah banyak yang ateis, sudah nggak percaya Tuhan. Dia yang penting saya ekonominya maju, industri saya maju. Rohanianya turun. Sayang sekali. Ya, seandainya kalau sekolah minggu itu dimantepin, dan budgetnya lebih besar, programnya juga rekrut guru-gurunya lebih mantap, ya gitu-gitu akan bangun akar masing-masing di hidupnya masing-masing, dan itu akan memperkuat juga. Kuat terus, gereja itu akan terus selamanya akan ada. Tapi kalau generasinya sudah terpotong. Ya. Wah, itu kata yang bagus tuh, terpotong. Ya, terpotong udah hilang dia. Karena apalagi sudah zaman sekarang, istilahnya sosial media yang begitu hebat begini. Kalau kita tidak menanamkan hal-hal rohani, spiritual dalam diri anak-anak mulai dari kecil, kita nggak tahu. 20 tahun lagi bagaimana ini? Tapi kalau dia selalu kita didik dengan orang yang takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, saya yakin gereja itu akan tumbuh. Setuju banget kalau kita ngobrol tentang sosial media itu memberikan banyak pilihan. Misalnya kayak Sarah gitu, ngelihat sekali scroll Instagram dalam 5 detik itu ada 7-10 influence. Influence-nya bisa A, bisa B, bisa C, bisa biasa-biasa saja, bisa tidak baik, bisa baik, bisa menyeramkan juga kayak gitu. Betul. Harusnya kita mungkin yang kayak kita ini ya buat itu mengemasnya lebih menarik. Amin. Karena mereka warna-warni sekali. Si A ngajakin ini, si B ngajakin ini, produk A, nih beli produk gua dengan cara yang mungkin ya syukur-syukur kalau bagus caranya. Nanti dengan cara yang enggak bagus kayak gitu kan, sayang sekali ya, mereka akan tersedot ke sana kayak gitu. Kalau kita kasih satu cagak gitu, ini di sini loh yang baik, mereka akan tahu, oh sorry ya, itu yang baik di situ tuh. Lo terserah lo gitu, tapi gua kesini, gua ke gereja, keputusan gua ke sini karena ada yang ngasih tahu aku. Kadang-kadang anak-anak muda terserong karena nggak ada yang ngasih tahu. Apalagi nggak ada sekolah minggu gitu. Sayang sekali. Kadang-kadang yang kecil dianggap remeh. Padahal itu merupakan ulah pertama kita untuk mendidik anak itu nanti 20 tahun, 30 tahun akan jadi apa. Betul sekali. Luar biasa. Sekarang kita ke Kak Hana. Oke. Kak Hana, ceritain dong Kak Hana. Memang dia istri saya, itu masih hidup nggak? Masih oke? Detiknya masih kan? Yang merah-merah. Bagaimana Kakak Hana? Gimana sih ceritanya waktu pertama-tama sampai sekarang itu masih di sekolah minggu, melewati berapa gereja dan segala macam kayak gitu kan? Oke. Kenapa masuk sekolah minggu? Sebenarnya nggak pernah kepikiran masuk sekolah minggu karena kayak melihat papa sama mama sekolah minggu, masa saya juga sekolah minggu? Aduh. Gitu. Oh tidak ingin ya? Pada awalnya tidak ingin ya? Tidak ingin gitu kayak awalnya. Cuma memang
aku itu apa namanya ya seperti yang Mama Papa cerita, dari masih bayi saya sudah ada di sekolah minggu. Oh. Maksudnya ya masih umur 2 tahun 3 tahun ya, maksudnya sampai even saya sampai SMP aku di Surabaya juga setiap minggu pasti diingatkan, meskipun aku SMP tuh di Surabaya. Mama papaku di Denpasar di Bali. Itu 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah aku di Surabaya, itu setiap minggu pasti sekolah minggu gitu. Padahal nggak ada yang menyuruh, cuma karena ya udah pasti di tiap hari minggu sih diingetin jangan lupa sekolah minggu ya, sekolah minggu. Padahal itu manut aja waktu itu manut aja. Padahal itu tinggal sama tante yang ya istilahnya tidak rajin ke gereja lah. Jadi aku sekolah minggu sendiri naik becak waktu itu. Jadi karena sudah dari yang kayak papa mamaku bilang, karena dari kecil sudah diajarkan sekolah minggu tuh kayak suatu habit ya. Jadi ketika kamu hari minggu nggak ke gereja akan merasa hariku aneh hari minggu nggak ke gereja, karena itu sudah kayak udah biasa gitu, sesuatu yang biasa dilakukan gitu. Dan sampai akhirnya SMP SMA sih nggak pernah kayak pelayanan di sekolah minggu gitu, kayaknya sih enggak. Tapi karena mama papa sekolah minggu jadi suka bantu. Mulainya tuh apa, SMP SMA? SMA kayaknya, SMP aku mirip lah sama iya, papi bantu ya? Kayak mama misalnya papa ngajar kan pasti ada prakaryanya tuh, gunting-gunting sama kayak mami berarti awalnya bantu kecil. Ada aja lah waktu itu suruh bantu gunting-gunting apa segala macam, cuma nggak yang sampai pelayanan gitu-gitu ngajar tuh enggak. SMA nggak dijadwalin gitu, enggak. Jadi kayak pelayanan ya coba bantu papa aku misalnya buatkan, kalau sekolah minggu biasanya ada praganya atau apanya kayak gitu bantuin kayak gitu. Nah waktu kuliah di Jakarta sambil mencari gereja dan ketemu sebuah gereja yang tepat. Nah waktu itu ditawarin sama ketua komsel, ketua sel group, kamu nggak mau pelayanan apa? Kok ya ditawarin ya sekolah minggu. Saat itu yang ditawarin sekolah minggu, karena kebetulan yang membutuhkan at that time itu adalah sekolah minggu. Ya mungkin kita semua nggak tahu ya, mungkin kita semua bisa ngomong pelayanan, nggak semua orang mau pelayanan di sekolah minggu. Kayak apa sih pelayanan di belakang layar, nggak kelihatan, mesti harus punya jadwal yang 2 kali ibadah. Kalau kita kan kalau udah pelayanan sekolah minggu berarti kan kita harus ibadah lagi, kayak 2 kali harus lebih lama di gereja. Nggak semua orang mungkin mau. Cuma waktu itu karena ya mungkin yang kayak tadi papaku bilang ya, kayak cinta mula-mulanya tuh aku pas di Jakarta banget nih. Oh gitu, momennya adalah di Jakarta. Kayak ya maksudnya hidup aku mungkin beda sama mama sama papa ya. Mama yang kayak latar belakangnya Konghucu, papa yang tadi sempat cerita opaku itu sebenarnya Buddha. Jadi kalau dibilang aku kapan terima Tuhan Yesus, kayaknya mungkin kuliah kali ya. Karena selama hidupku tuh sebenarnya aku sudah mencinta Tuhan. Cuma kayak there's a moment kayak kamu kayak benar-benar tersadarkan gitu. Oh ya aku tahu kamu itu sudah kenal aku, tapi do you really know me? Kamu benar-benar tahu aku itu benar-benar aku kayak merasakan hal itu tuh pas kuliah sih. Pas kuliah. Nah waktu itu ya akhirnya ya karena ditawarin sekolah minggu, ya mencoba aja, karena ya again cintanya masih kayak ya udah deh, I will go out for Jesus, yay gitu kan. Mau aku tinggal di Tangerang, gerejaku di Jakarta, tidak apa-apa. Setiap dari hari Tangerang, minggu, dari Karawaci ke Jakarta mana? Jakarta Pusat. Wow. Jadi berangkat dari Karawaci itu bisa ke jam 7, saya baru keluar gereja bisa jam 12-an. Wow. Luar biasa kan? Wow. Secinta itu udah 2 kali kebaktian berarti ya? Iya, 2 kali kebaktian. Jadi pagi aku ibadah, siangnya aku pelayanan gitu. Okay. Nah, itu terus aku bawa sampai sekarang. Kayak gitu. Itulah pertama kali aku sekolah minggu. Itu ya, itu ceritanya begitu ya. Berarti kurang lebih sama ya, mulai dari bantu-membantu, tapi lama-lama jadi cinta mula-mula, berapi-api bahwa saya harus melayani Tuhan, dan jatuh cintanya kebetulan
sampai sekarang dilakukan. Kalau Hana dari tahun berapaan? Mungkin 15 tahun lebih ya? Iya, kuliah 15-17 lah ya. Iya. Sekitar 15-17 tahun. Dan sama polanya. Karena kalau aku juga waktu itu pas kuliah kebetulan diajakin juga sama temen. Which is papi begitu, diajakin. Mami diajakin, aku diajakin. Jadi kalau satu benang merah dari semuanya adalah ada yang mengencourage, ada yang mengajak kayak gitu. Karena kalau tidak diajak ya dia mungkin tidak mau. Iya, gitu. dan nggak tahu juga gitu. Iya kayak gitu. Sama kayak kita ini semuanya adalah penjual tisu kan. Kalau nggak ditawarin ya nggak beli gitu. Kayak gitu. Lu jual gua beli kayak gitu. Iya kan istilahnya begitu. Nah, apa kan kita kan diajarin juga nih, kebetulan di kepercayaan kita diajarin juga kalau tuluslah seperti merpati tapi cerdik seperti ular kayak gitu. Jadi kita harus menurut aku di zaman yang terus berkembang kita harus bungkusnya lebih menarik dan juga jangan lupa mengajak. Itu sih itu kalau benang merahnya di situ. Kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi karena mungkin aku nggak tahu nih kameranya bisa sampai seberapa. Mau masing-masing atau siapapun yang mau menjawab nggak apa-apa. Kalau mau kasih apa sih visinya ketika mengajar sekolah minggu? Kan sekarang ini masih mengajar di sekolah minggu. Visinya itu ke depan itu apa sih? Kira-kira maksudnya dalam artian begini. Kayaknya bagusnya tuh yang namanya sekolah minggu harus seperti ini. Harus misalnya ada yang bilang teknologinya harus dimajuin atau nggak usah, yang penting gurunya harus punya visi atau misi atau kayak gitu-gitu. Apa sih? Siapa yang mau jawab? Untuk ke depan sekolah minggu tuh bagusnya tuh kira-kira gimana dalam satu kalimat? Ya begini, kalau prinsip Papa adalah mengajar itu adalah yang utama adalah bagaimana supaya anak-anak yang kita ajar itu mengenal Tuhan Yesus. Itu ya. Itu prinsipnya. Prinsipnya ya. Ya. Mengenal dulu. Mengenal supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu saja sebenarnya. Apapun yang kita ajarkan, ujung-ujungnya bagaimana anak tersebut bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. I see. Nah, mantap. Melalui apa saja? Ya, tentunya sih kalau bisa sih ya sekarang tuh lebih lebih kreatif. Lebih sekarang apalagi kan sudah didukung oleh yang namanya multimedia. Yang sudah film-film apa saja. Pokoknya yang menarik saya bilang gitu. Karena sekarang kan anak-anak kalau nggak ada yang menarik percuma. Tidak mau dengar. Dan mereka tuh punya itu. Ya, itu dari papi ya. Kalau mami atau Hana? Nah, karena kalau saya panggilan saya itu sebenarnya lebih ke anak yang wisdom ya kalau tempat saya, atau yang wisdom tuh umur berapa? Yang umur 6 tahun. 10 tahun. Kelas 6. Kelas 5, kelas 6 ya. 5 dan 6. Sama kelas kita ya. Saya sama istri juga di kelas yang sama. Panggilan saya lebih suka ke kelas 5, kelas 6 karena saat-saat itu adalah saat-saat yang rawan di mana anak-anak itu terkadang dia tidak suka dengan orang tuanya sendiri. Disitulah saya harus melebihkan waktu untuk dekat dengan mereka, untuk bisa saya mengambil hati mereka. Nah, mereka akan berkesan, oh ya, Kak Eng lo mengenakan Tuhan ini. Walaupun di rumah saya begini, saya kenakan mamamu itu pasti baik. Nah, jadi saya itu bawa bukan hanya mengajar, tapi berikan waktu juga untuk anak-anak sekolah minggu. Sekecil apapun perhatian, mereka tidak minta uang apa-apa, dia enggak, tapi perhatian gitu ya. Nah, dan menghargai bahwa mereka
bisa, bahwa mereka juga anak sekolah minggu yang hebat. Berikan mereka penghargaan, berikan mereka apresiasi, perhatian. Itu yang saya lakukan ketika saya ngajar di Wisdom. Bagaimana cerita itu bisa benar-benar relevan di kehidupan anak-anak yang seusia itu. 1 minute 37 seconds later. Oke, tadi perhatian. Mami keren banget memberikan perhatian dan waktu dan apresiasi. Aku suka banget itu. Apalagi anak-anak itu kita perlu perhatikan sebagai seorang pribadi, bukan cuman seonggok anak-anak yang berlarian dan dan mengganggu kayak gitu, dan mereka kayaknya wasted space, kayak memenuhin ruangan aja. Enggak, sebenarnya mereka itu adalah punya pribadi dan kita bisa bentuk dengan baik jika kita mau, dan kayak Mami bilang tadi harus niat seminggu sebelumnya sudah persiapan, karena saya tahu ada banyak guru sekolah minggu yang sehari sebelumnya baru siap-siap. Berapa jam sebelumnya, tapi nggak apa-apa, masing-masing punya gaya-gaya sendiri. Kayak gitu, luar biasa. Kalau Kak Hana? Kalau aku apa ya? Ya benar, sekolah minggu tujuannya pasti mengenalkan anak-anak ke Tuhan. Dan ya kita harus mendengar apresiasi mereka, dengerin mereka kali ya. Kalau apalagi sama sih, kebetulan yang diajar kelasnya mirip. Kelasnya anak-anak. Papi apa? Tapi fit. Jadi kelas 3-4 ya? 3-4. Oh. Aku semakin kecil semakin gak mau. Oh. Kebetulan aku sama kayak kelasnya Mami, kelas 5, kelas 6. Memang anak-anaknya sudah, apalagi sekarang lebih cepat gedenya kayaknya. Kayak dengan sosial media mereka lebih cepat tahu apa perkembangan. Kadang-kadang kalau kita mikir mereka kayak tanda kutip mungkin lebih dewasa, lebih cepat ya. Cuma ya dengan kayak itu ya didengarkan aja, dan konsisten. Kayak bukan yang kayak satu minggu ini kamu dengerin, minggu depan kamu nggak dengerin gitu. Konsisten untuk mendengarkan dia gitu. Usahakan tetap nyambung ya. Pertemuannya tuh kayak mungkin kita juga nggak bisa ngajar setiap minggu ya gitu. Tapi kita kayak ketika kita ketemu, kita akan connect lagi sama dia. Gimana? Kayak kabarnya gimana? Ada yang baru apa nih? Apa segala macem. Dan yang itu yang buat aku penting, apalagi supaya sekolah minggunya lebih good. Dan one thing lagi sih, mungkin buat teman-teman juga yang mungkin kasih ini, sekolah minggu itu bukan penitipan anak. Sekali lagi katakan ke kamera. Sekolah minggu itu bukan penitipan anak. Karena ada beberapa, maksudnya kadang-kadang orang tua yang kayak tanda kutip hanya ya udah menitipkan anaknya aja di sekolah minggu dan mengharapkan anaknya itu akan berubah di sekolah minggu ketika dia di rumah. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Kita cuma 2 jam aja kayaknya, atau mungkin kalau sekarang kita online cuma 1 jam, 1 jam setengah kali kita bertemu dengan mereka. Ya orang tua tetap, itu tanggung jawab anak, itu tetap tanggung jawab Anda. Iya, betul. Wow. Bukan tanggung jawab kita. Itu untuk orang tua juga ya. Untuk orang tua, dan mungkin si gerejanya juga tidak memperlakukan seperti itu juga ya. Iya, sini semua ditampung, tapi kadang-kadang ini pernah tidak terjadi difasilitasi ya. gitu Pernah loh. terjadi sama kita bahwa anak, kebetulan gereja kita dulu di mall, jadi anaknya dititipin di sekolah minggu dan ibunya tidak gereja tapi nge-mall. Iya, begitu. Iya, dan ada juga yang kayak, maksudnya kenapa aku percaya, kayak tadi Papa sempat bilang kan, kenapa sekolah minggu itu penting, karena itu kayak regenerasi itu penting. Sekolah minggu itu adalah gereja masa depan. Itu aku percaya banget hal itu. Dan nggak di kebetulan di tempat kita, di gereja kita tuh nggak banyak orang tua itu mau bergereja karena anaknya itu tertarik di sekolah minggu. Karena anak adalah kunci. Anaknya itu banyak yang kita dengar di gereja kita kan, dengarnya kayak gini. Kak, saya itu gereja ke sini karena anak saya dia itu mau ke sekolah minggu.
Padahal di gereja lain dia nggak mau, tapi di sini dia mau dan dia mau ditinggal. Jadi saya bisa dengan nyaman beribadah. Oke. Apa? Salah satu daya dorong. Iya. Karena kalau misalnya ya namanya mungkin orang tua, apalagi yang mungkin orang tua masih muda, anaknya masih nggak bisa ditinggal. Kadang-kadang mungkin mereka males ya bawa anaknya ke sekolah minggu. Aduh, aku ngerepotin aja juga aku ke gereja, gue juga jaga anak gitu kan ya. Mendingan aku di rumah aja gitu kan ya. Cuma ketika anaknya tuh nyaman di sekolah minggu, orang tuanya juga bisa beribadah. Win-win, semua disenangkan. Seperti itu sih aku kalau pandanganku tentang sekolah minggu tuh seperti itu. Bukan hanya karena pertama iya sekolah minggu bukan penitipan anak, tapi aku percaya dari sekolah minggu itu kadang-kadang bukan hanya anaknya saja yang dimenangkan, tapi bisa orang tuanya juga dimenangkan. Wow, luar biasa. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya yang juga ngajar sekolah minggu bahwa ini gabungan dari semuanya sih, dari papi, mami, dan Hana itu kalian bertiga itu juga inspirasiku kayak gitu untuk masalah bisnis, apalagi juga tentang sekolah minggu kayak gitu. Tapi kalau mau lihat visi tentang sekolah minggu, kalau sekolah minggu itu harusnya memang jadi fondasi benar-benar kayak papi, itu harusnya jadi fondasi untuk kita mengenal Tuhan kayak gitu. Nah, satu pengalaman yang aku mungkin beberapa kali cerita ke teman-teman bahwa aku itu di masa SMA sampai kuliah SMA sampai kuliah lah, itu sukanya berteman sama semua orang, termasuk dengan yang anak gereja iya, tapi anak-anak yang nakal juga iya kayak gitu. Tapi cerita itu begini. Aku sering nongkrong sama anak-anak lokal gitu. Biasanya mereka punya kebiasaan, ya nggak semua, tapi adalah anak-anak yang seperti ini. Buat lingkaran, ada gelas yang kayaknya muter terus tuh. Isinya adalah minuman keras. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi di tengah-tengah itu ada aku. Tapi mereka respect aku dengan aku tidak minum. Di selain ada minuman keras di situ ada babi. Jadi babinya itu buat aku gitu, aku makan aja gitu ya, cerita aja. Jadi aku ada di tengah-tengah itu dan tidak ikutan begituan minum apa segala macam karena ya gak tertarik gitu. Ngerokok pernah ditinggalin sama teman di kamar itu ada rokok. Aku bawalah ke sekolah kayak gitu besokannya, nih rokok. Loh, kok kamu nggak cobain kayak gitu? Karena nggak ada keinginan begitu gitu, nggak ada keinginan untuk tadi miras, nggak ada keinginan untuk tadi ngerokok kayak gitu. Karena aku tahu kayak tadi itu, yang benar itu gimana, yang benar itu di mana. Kenapa? Ada guru-guru sekolah minggu kayak papi, mami, kayak Hana yang sudah ngajarin aku, kasih fondasi, kasih akar. Ya udah, gue nggak perlu nyari yang lain-lain gitu loh. Karena ia sudah tahu yang benar. Sebuah mobil pasti punya garasi sendiri. Kemanapun dia pergi, pasti dia akan balik kayak gitu. Itulah guru sekolah minggu yang ngasih tahu, hey di sini loh. Nilainya itu balik-baliknya tuh di sini loh. Jadi buat teman-teman mungkin yang adalah guru sekolah minggu, jangan menyerah. Yeah. Apapun yang kita ucapkan kayak gitu, suatu saat ketika mereka punya problem, ketika sudah dewasa atau mungkin ketika mereka mengalami realita hidup, entah masih kecil ataupun sudah dewasa banget, mereka akan ingat. Mereka akan, kalau nggak ingat muka kita atau kata-kata kita, mereka akan berbekas pengajaran-pengajaran itu. Itu sih kenapa aku masih di sini, walaupun aku sering dulu nongkrong sama anak-anak yang nakal juga, tapi tidak menyentuh semua narkoba lah, rokok lah, apa segala macam. Karena ya itu, karena ajaran-ajaran kalian kayak seperti ini. Itu sih. Jadi ketahuilah bahwa semua ajaran itu nggak sia-sia. Itu aja sih. Jadi why not? Mari kita encourage, kita dukung semua guru sekolah minggu, jangan menyerah. Tetap semangat. Dan semoga kita dinaikkan budgetnya oleh gereja masing-masing. Oke,
you sudah lihat dan dengar di Ringan Berat. Kita akan kembali lagi, so jangan lupa untuk mungkin like, subscribe atau apalah, terserah. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa share ke teman-teman. Oke, thank you and God bless you. Bye-bye. Terima kasih untuk produser di belakang kamera, Sarah Sutejo. Yeay.